Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami ada kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Khususnya eksposisi dari 2 Samuel pasal 12. Kami berdoa supaya Engkau memimpin kami di dalam acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Dan secara khusus karena hamba-Mu baru-baru ini sakit dan suaranya yang sangat terganggu, kiranya Engkau memberikan dia kekuatan baik fisik maupun otak, konsentrasi, dan khususnya suara supaya bisa bertahan dengan baik dalam sepanjang penyampaian firman bahkan sampai kebaktian ini selesai. Dan berikan dia bimbingan di dalam menyampaikan firman, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah ini bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami semua, dan bukannya kembali dengan sia-sia. Kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tetapi biarlah itu menjadi berkat bagi kami, membangun iman kami, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar bahwa dalam setiap acara firman, setan pasti bekerja. Kiranya Engkau kuatkan sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita melanjutkan eksposisi 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25 ya, dan ini session yang ketujuh. Dan saya akan membahas nasib bayi Daud dan Bathsheba yang mati itu. Jadi nasib ini maksudnya setelah dia mati itu dia pergi kemana gitu ya. Saya kira nggak usah dibaca seluruhnya. Dan saya kira nggak usah dibaca semua karena di sini nanti akan kita baca ya bagian yang penting saja ya. Jadi kita saudara masuk dalam poin G ya. Kebingungan pegawai-pegawai Daud dan jawaban Daud ya. Jadi pegawai-pegawainya bingung melihat sikapnya Daud. Pada waktu anak itu sakit, Daudnya berpuasa dan tidur di lantai dan sebagainya. Tapi pada waktu diberitakan bahwa anak itu sudah mati, dia bahkan mandi berurat menyembah Tuhan dan dia mau makan dan sebagainya. Dan kita juga mendapatkan jawaban dari Daud, maka kita baca ayat ini saja ya. Ayat 21 dan 23, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Sampai di sini ini sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, dalam bagian ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, saudara, pegawai-pegawai Daud berani menanyakan pertanyaan dalam ayat 21 itu menunjukkan bahwa Daud itu adalah orang yang saleh dan mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai-pegawainya. Seandainya Daud itu merupakan seorang raja yang tiran, diktator, kejam, dan sebagainya, saya yakin para pegawainya tidak akan berani bertanya apapun tentang sikap Daud yang mereka anggap aneh tersebut.
bahwa mereka berani bertanya. Jelas mereka tahu bahwa Daud ini seorang raja yang saleh dan hubungan Daud itu baik dengan pegawai-pegawainya sehingga mereka bisa tanya. Nah ini saudara perlu saudara pikirkan ya, kalau saudara adalah seorang bos atau ya nggak usah bos, pokoknya kalau saudara punya pembantu rumah tangga dan sebagainya, apakah orang itu takut kepada saudara atau berani bertanya kalau ada kasus yang dia tidak mengerti? Kalau saudara adalah seorang bos yang tiran, yang kejam dan jahat dan sebagainya, maka itu bisa dilihat dari sikap pembantu saudara atau pegawai saudara terhadap saudara. Mereka berani ngomong-ngomong dengan saudara, berani tanya atau tidak. Ya, kalau mereka tidak berani, waduh ada bos menjauh saja, berarti saudara ini adalah bos yang tidak baik. Jadi saudara perlu meniru Daud sehingga pegawai-pegawainya itu punya hubungan yang baik dengan dia. Sekarang poin yang kedua, ayat 22 dan 23 merupakan jawaban Daud terhadap pertanyaan pegawai-pegawainya. Pertama poin A, saudara, ayat 23a. Memang berdoa atau berpuasa untuk orang yang sudah mati sama sekali tidak ada gunanya. Doa itu tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati itu, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat khusus, seperti Elia dan Elisa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati, Petrus dan Paulus juga pernah membangkitkan orang mati, tapi paling-paling ada sekitar 10 kasus di dalam Alkitab, tidak lebih dari itu, dan itu dalam waktu sekitar 6.000 tahun sampai sekarang, cuma ada 10 kasus, berarti itu sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Jadi secara doa itu secara umum tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa kalau orang sudah mati itu perlu didoakan. Kalau sakit berat bisa kita doakan dan kita bisa meminta mujizat, tetapi kalau orang yang sudah mati kita tidak bisa berdoa minta mujizat karena adanya Ibrani pasal 9 ayat 27 yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu saya kira ya. Sekarang saudara poin B, bagaimana kalau doa itu bukan untuk membangkitkan, tetapi doa untuk orang mati itu ditujukan untuk memperbaiki keadaan orang mati itu dimanapun dia berada. Saudara, saya berikan jawaban saudara ya. Pertama, kita tidak mempercayai doktrin Katolik tentang api penyucian. Ini doktrin sesat ya, yang sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya, kecuali kalau ayat-ayatnya diputar balikkan. Bahkan gereja ortodoks yang sebetulnya banyak kemiripan dengan gereja Katolik, itu tidak mempercayai api penyucian. Jadi hanya gereja Katolik yang mempercayai api penyucian. Saya kira tidak ada gereja lain yang percaya api penyucian. Jadi ini ajaran gila bagi saya yang tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Ya mereka punya dasar Alkitab, tapi jelas sekali ayatnya diputar balikkan dan sama sekali tidak cocok. Bahkan dari kitab-kitab mereka, Deuteronomika yang tidak ada dalam Alkitab kita, itu mereka ada dasar Alkitab, tapi itu pun penafsirannya bagi saya diputar balikkan. Jadi kalaupun kita mau mengakui Deuteronomika, menurut saya dalam Deuteronomika pun tidak ada ayat yang mendukung api penyucian, kecuali ayat itu diputar balikkan penafsirannya. Jadi setelah kematian saudara, tidak ada api penyucian, yang ada hanya surga atau neraka. Jadi orang mati itu rohnya ya, langsung ke surga atau ke neraka tergantung apakah dia percaya atau tidak percaya pada Kristus. Tapi tubuhnya nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, baru dibangkitkan dan disatukan dengan rohnya, sehingga akhirnya manusia itu masuk ke dalam surga dan neraka itu dengan tubuhnya juga. Tapi waktu mati pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua, itu hanya rohnya saja yang masuk surga atau neraka. Lalu sekarang poin yang kedua, kalau orang mati itu masuk surga, tidak ada gunanya dia didoakan. Untuk apa saudara? Dia sudah masuk surga, didoakan untuk apa? Dia bahkan lebih berbahagia dari kita yang masih hidup. Ngapain kita berdoa untuk mereka? Sudah masuk surga kok. Dan ketika kalau orang yang mati itu masuk neraka, juga tidak ada gunanya mendoakan dia. Karena antara surga dan neraka itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Ini ada dalam cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dan saya bacakan Lukas 16 ayat 26 ya.
Selain daripada itu di antara kami dan engkau, ini kata-kata dari Abraham kepada orang kaya itu ya, yang minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahnya karena dia sangat kesakitan di dalam alam maut atau neraka itu. Dan Abraham menjawab, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Jadi saudara, sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka. Kita tidak punya pandangan seperti Katolik adanya api penyucian. Kita juga tidak punya pandangan seperti Islam yang mengatakan bahwa mereka masuk neraka untuk sementara waktu, dihukum untuk dosa-dosanya dan setelah itu masuk surga. Ya, kami tidak percaya hal model seperti itu, saudara ya. Sebetulnya kalau saya boleh berharap, maka saya berharap ajaran Islam itu benar, saudara. Karena saya tahu ada keluarga-keluarga saya yang mati dalam keadaan tidak percaya atau sebagai orang Kristen KTP. Kalau mereka cuma masuk neraka sementara waktu, sekalipun menyakitkan, ya tidak masalah kalau mereka akhirnya masuk surga. Saya berharap ajaran itu benar. Tapi saya tahu bahwa tidak ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Alkitab mengatakan sekali neraka tetap neraka. Ada jurang yang tak terseberangi. Dan kali surga tetap surga. Jadi apa yang saya harapkan tidak supaya benar itu tidak mungkin benar. Jadi tidak peduli itu keluarga saya, papa saya, mama saya atau siapapun. Kalau mereka masuk neraka selama-lamanya. Dan itu seringkali menjadi pemikiran saya ya, kepikiran gitu ya. Mikirkan orang-orang yang saya cintai pada waktu masih hidup. Dan saya tahu bahwa mereka mati tanpa Kristus. Jadi itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya. Karena saya berharap ajaran Islam itu yang benar, tapi saya tidak bisa mengingkari kitab suci ya. Dan saya yakin kitab suci yang benar bukan kitab mereka. Jadi saya tetap mengatakan tidak ada gunanya mendoakan orang mati karena antara surga dan neraka itu ada jurang yang tak terseberangi. Jadi sekali neraka ya tetap neraka selama-lamanya. Itu hukuman kekal, saudara. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Ini puncak pembahasan dari khotbah hari ini. Apakah kata-kata terakhir dari ayat 23 itu, berarti ayat 23b ya, yang tadi saya beri garis bawah merah itu, menunjukkan bahwa bayi yang mati itu masuk surga. Ini saya bacakan lagi ayat 23b ya. Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jadi Daud pergi kepadanya. Nah, Daud ini kan orang beriman. Kan dia kalau mati dia masuk ke surga. Nah, kalau dia akan pergi kepadanya, kepada bayi itu, berarti bayinya kan juga masuk surga juga kan. Nah, apakah memang itu artinya kalau ia tidak kembali kepadaku, itu gampang. Memang itu dia tidak bangkit. Ya. Kalau kembali kepadaku itu berarti dia dibangkitkan dari orang mati. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi aku yang akan pergi kepadanya ini yang saya persoalkan ya. Kalau Daud orang percaya dia akan pergi ke surga. Nah kalau aku akan pergi kepadanya berarti bayinya masuk surga kan? Apa memang begitu? Saudara ini belum tentu ya. Pertama-tama poin A ini saya akan memberikan tafsiran dari banyak penafsir tentang ayat 23b ini ya. Memang ada yang berpandangan seperti yang tadi saya katakan, berarti bayi itu masuk surga ya. Ada yang berpandangan demikian tapi tidak semua. Bahkan mayoritas tidak. Matthew Henry mengatakan demikian ya. Aku tidak dapat membawanya kembali dan lagi ia tidak akan kembali kepadaku. Mereka yang telah meninggal berada di luar jangkauan doa. Perhatikan ini ya. Mereka sudah mati itu berada di luar jangkauan doa.
Kita bukan Katolik, saudara ya. Jangan mendoakan orang mati, itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau dia masuk surga, dia tidak perlu didoakan, dan kalau dia masuk neraka, tidak ada gunanya didoakan karena tidak mungkin pindah ke surga. Tapi orang Katolik karena percaya penyucian, maka mereka mendoakan orang yang mati. Dan itu kegilaan bagi saya. Jangan tiru mereka, jangan berdoa untuk orang yang sudah mati. Kata-kata mati ini benar, mereka yang telah meninggal berada di luar jangkauan doa. Air mata kita pun tidak dapat memberi manfaat bagi mereka. Kita tidak bisa menangis atau berdoa untuk mengembalikan mereka ke kehidupan ini. Mengapa kita harus berpuasa? Apa gunanya pemborosan ini? Namun Daud berpuasa dan menangis untuk Yonatan ketika ia meninggal. Cuma ini berdoa untuk Yonatan ini bukan mendoakan supaya Yonatan hidup kembali ataupun Yonatan itu masuk surga, tidak, tetapi hanya sebagai penghormatan baginya. Nah, jadi dia berdoa dan bukan berdoa, dia berpuasa dan menangis ketika Yonatan itu meninggal, dan ini sebagai penghormatan. Jadi bukan dia berdoa supaya Yonatan masuk surga atau keluar dari penyucian, tidak seperti itu ya. Dan juga tentu saja bukan berdoa supaya Yonatan yang mati itu dibangkitkan. Sekarang kutipan dari Matthew Henry lagi, saudara. Dan ini yang membahas, yang kita akan bahas itu. Aku akan pergi kepadanya. Pertama, kepadanya ke dalam kubur. Jadi maksudnya akan sama-sama mati gitu ya. Perhatikan, mempertimbangkan kematian kita sendiri seharusnya dapat mengurangi kesedihan kita atas kematian kerabat kita. Ini adalah nasib yang umum. Daripada meratapi kematian mereka, kita seharusnya memikirkan kematian kita sendiri. Dan apapun kerugian yang kita rasakan sekarang, kita juga akan mati dan pergi kepada mereka. Jadi ini sesuatu yang selalu mesti kita pikirkan. Kalau ada orang mati, maka selalu pikirkan, kita juga akan lambat atau cepat menyusul mereka. Memang mungkin menyusulnya itu bisa dia pergi ke neraka dan kita ke surga, atau sebaliknya, atau sama-sama surga atau sama-sama neraka. Memang, tapi pokoknya sama-sama mati gitulah ya. Dan mati itu tidak ada harus dikubur, ada yang dikremasi, tapi pokoknya matilah ya. Sekarang poin yang kedua, dia mengatakan kedua kepadanya ke surga. Nah, berarti dia percaya baik Daud maupun bayinya itu masuk surga kan, ke dalam keadaan kebahagiaan yang bagi para orang kudus perjanjian lama pun sedikit banyak berharap akan hal ini. Orang tua yang saleh memiliki alasan besar untuk berharap mengenai anak-anak mereka yang meninggal pada saat masih bayi, bahwa jiwa mereka baik-baik saja di dunia lain. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Matiani percaya bahwa orang yang saleh atau orang percaya kalau punya bayi dan bayi yang meninggal, maka bayinya itu selamat atau masuk ke surga. Saya berikan warna hijau karena saya tidak setuju dengan dia di dalam hal ini. Saya lanjutkan, sebab janji itu diberikan kepada kita dan keturunan kita yang akan dipenuhi bagi mereka yang tidak menghalangi diri mereka sendiri, seperti yang tidak dilakukan bayi-bayi. Ini bahasa Latin saya kira, favores sunt ampliandi. Kebaikan yang diterima seharusnya menumbuhkan pengharapan yang lebih besar. Lalu saya lanjutkan, Allah menyebut anak-anak yang lahir baginya sebagai anak-anaknya. Dan jika mereka miliknya, dia akan menyelamatkan mereka. Ini bisa menjadi penghiburan bagi kita ketika anak-anak kita dipanggil oleh kematian. Karena mereka telah mendapatkan tempat yang lebih baik, baik dalam pekerjaan maupun kekayaan, daripada yang bisa mereka dapatkan di dunia ini. Kita akan segera bersama mereka lagi dan tidak akan berpisah lagi. Jadi saya tidak setuju bahwa bayi mati itu masuk surga, tapi saya juga tidak berkata bahwa bayi mati itu masuk neraka ya. Jadi saya selalu kalau ditanya bayi mati masuk mana, saya bilang saya tidak tahu. Juga orang yang terlahir dalam keadaan idiot gitu ya, itu tidak bisa mempertanggungjawabkan dosanya, dia sama saja. Dia kalau dia mati,
Dia sama seperti bayi mati. Masuk mana? Saya bilang saya tidak tahu. Tapi kalau idiotnya terjadi setelah dia dewasa, itu lain ya. Jadi misalnya petinju kena pukulan sehingga jadi kayak sayuran begitu kayak. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, tapi sekali masih hidup ya. Nah itu diajak ngomong aja sukar, bagaimana mau dia diinjili. Kalau yang itu berarti kesempatan ditutup oleh Tuhan. Tapi kalau dia itu dari lahir, dia tidak pernah diberikan kesempatan ya mendengar Injil dan sebagainya. Dan dia juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dosanya karena dia idiot. Jadi orang idiot mati dan bayi mati itu sama. Kita tidak bisa tahu apakah mereka itu masuk surga atau masuk neraka. Itu kalau itu merupakan pandangan saya ya. Tidak semua orang sama dengan saya. Dan sekarang saya berikan kutipan dari kata-kata Calvin. Pada waktu ia berkata, ia tidak akan kembali kepadaku, tapi aku harus pergi kepada dia. Ia sedang menunjukkan di sini pengharapan yang ia miliki tentang kehidupan setelah kematian. Karena orang-orang tidak berkata bahwa binatang-binatang yang bisu atau bodoh, dia menggunakan kata dumb ya. Dumb itu bisa bisu atau bisa bodoh. Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan. Pergi kepada bapak atau ibu mereka atau kepada anak-anak mereka. Mengapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang hanya mempunyai kehidupan sementara. Jadi binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi binatang itu tidak kekal kemanapun ya. Dia ada awalnya dan dia ada akhirnya. Pada waktu dia mati, dia hilang, musnah. Tapi manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sekalipun kita tidak kekal ke arah sana, kita ada awalnya, ada saat di mana kita tidak ada, tapi kita kekal ke arah sana. Kita tidak ada akhirnya. Kalau kita mati, kita tetap berlanjut atau di surga atau di neraka. Jadi itu bedanya kita dengan binatang. Kalau binatang mati dia musnah. Nah betul kita cinta bagaimanapun dengan binatang, binatang tidak punya kekekalan. Kalau dia mati ya dia hilang, ya, dia musnah ya. Jadi binatang itu punya kehidupan cuma sementara, tapi kita itu punya kehidupan kekal sana ya. Jadi itu perbedaan manusia dengan binatang. Lalu saya lanjutkan adalah benar bahwa kita hanya hidup di dunia untuk waktu yang terbatas. Dan dari semua penampilan luar, seseorang bisa mengatakan seperti dikatakan oleh Salomo, bahwa hal yang sama yang terjadi dengan kematian manusia, seperti kematian dari seekor kuda. Saya tidak tahu dia dapat kata kuda ini dari mana ya. Pengkhotbah 3:19, nanti kita akan baca ayatnya. Tapi hendaklah kita mempertimbangkan fakta bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah dan bahwa di sana ada suatu kehidupan yang lebih baik untuk jiwa-jiwa kita. Maka Daud di sini sedang menganggap bahwa manusia tidaklah seperti binatang-binatang yang bisu atau bodoh. Jadi Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3:19 mengatakan bahwa semua makhluk itu baik manusia maupun binatang mengalami hal yang sama, yaitu kematiannya. Ini hanya bicara tentang kematian, bukan dalam hal-hal yang lain ya. Pengkhotbah 3:19 karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Ingat ya, ini hanya di dalam kematian, bukan dalam hal-hal yang lain. Kita nasibnya sama dengan binatang. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi pertama saya tunjukkan ayat ini menggunakan kata binatang, tidak ada kata kuda. Ya, tidak tahu makanya Calvin ini mendapatkan kuda ini dari mana. Sekalipun kuda itu memang binatang, tapi binatang kan tidak harus kuda. Bisa gajah, bisa kerbau, bisa yang lain-lain, bisa anjing dan sebagainya. Jadi mengapa dia mengatakan kuda, saya tidak ngerti ya. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan kata nafas ini adalah karena ini perjanjian lama, ini menggunakan kata Ibrani dan itu diterjemahkan dari kata Ibrani ruah yang pada umumnya diterjemahkan roh. Tetapi bentar ya.
Memang bisa berarti angin, bisa berarti nafas. Dan angin dan nafas itu punya kemiripan karena nafas itu juga udara yang bergerak kan ya. Kalau kita menghela nafas atau menghembuskan nafas itu kan udara bergerak itu sama dengan angin sebetulnya. Dan juga sebetulnya bisa ditambahkan arti kadang-kadang itu kecondongan. Jadi kalau misalnya seseorang dikatakan ada roh perzinahan, roh dusta dan sebagainya, itu bukan berarti dia kerasukan roh, kerasukan setan yang spesialisasinya menggoda orang supaya jatuh dalam perzinahan atau supaya orang jatuh dalam dusta dan sebagainya. Bukan itu ya. Jadi kalau dikatakan roh Cina, roh itu harus diterjemahkan kecondongan. Berarti orang itu memang punya kecondongan untuk berzina, orang itu punya kecondongan untuk berdusta dan sebagainya. Itu kelemahan dia, itulah kira-kira. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata kalau ada roh Cina, roh dusta dan sebagainya. Itu artinya bukan setan yang punya spesialisasi untuk menggoda orang jatuh dalam perzinahan atau jatuh dalam dusta dan sebagainya. Tapi itu diartikan kecondongan. Nah, kira sebaiknya saya tuliskan di sini saja ya. Jadi macam-macam sebetulnya arti dari kata ruah. Jadi bisa memang diartikan sebagai nafas ya. Di sini dia artikan sebagai nafas, tetapi ada kita bahasa Inggris yang menerjemahkan sebagai roh saya kira ya. Coba kita lihat ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-19. Ini menerjemahkan breath atau nafas. Ini tidak ambil dari kata ruah ya. Ini juga breath, ini juga breath, ini breath, ini breath, breath. Ini menerjemah WLT ini memang terjemahan hurufiah, tapi ya dia menerjemahkan one spirit di sini ya. Jadi dia satu-satunya menerjemahkan spirit ya. Jadi kalau kita lihat di dalam oh, bentar, Ibrania Echad. Yang mana kata ruahnya? Ini di sini kata ruahnya. Tulisannya kok aneh tapi ya. Oh, oke oke. Bentar. Ini ya. Oh, oh. Bukan, ini bukan ruah nih. Echad. Bentar. Ini Echad lagi. Di mana kata ruahnya? Oh ini. Ini ada kata ruahnya ya. Ya. Dalam Yunani, ini Septuagintanya, um, ini disebut pneuma ya. Jadi pneuma dan ruah ini memang sama artinya ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya berikan komentar dari Calvin lagi. Daud dengan jelas tahu bahwa sekalipun ia mempunyai kehidupan di dunia ini, ia harus menunggu kehidupan yang lain yang bahkan lebih pasti dari kehidupan yang ini.
Melalui pengetahuan ini, ia mengkhotbahkan suatu khotbah yang kuat bagi kita, karena kita bisa melihat bahwa ia selalu sadar bahwa setelah kematiannya, ia tak diragukan akan menetap kemuliaan Allah. Karena itu, hendaklah kita belajar bahwa sekalipun kita ada dalam dunia ini, kita harus hidup di dalamnya dengan suatu cara sedemikian rupa, sehingga kita menyadari bahwa kita diundang pada suatu kehidupan yang lain, yang akan merupakan kehidupan yang permanen. Dan bahwa Allah telah memilih kita untuk memisahkan kita dari binatang-binatang yang bisu atau bodoh. Di sini dia gunakan kata binatang, dia tidak menggunakan kata kuda ya. Dengan mencap atau menanamkan tanda dari gambarnya di dalam kita. Hendaklah kita tidak seperti orang-orang biasa atau duniawi yang berpikir bahwa sesuatu dipadamkan atau dimatikan pada kematian. Tapi hendaklah kita menyadari bahwa itu merupakan suatu jalan melalui mana kita pergi kepada mereka yang telah mendahului kita. Cuma ini hanya terjadi kalau orang yang pergi itu seiman dengan kita ya. Kalau mereka tidak seiman, mereka pergi ke neraka dan kita pergi ke surga, maka itu kita tidak akan bertemu. Ya mungkin bisa saling melihat surga dan neraka. Setidaknya dalam cerita raksasa dan orang kaya kan bisa saling melihat. Saya tidak tahu apakah bisa terus saling melihat, tetapi sementara saling melihat itu bisa, karena dalam cerita itu bisa, bahkan bisa ngomong-ngomong. Saya lanjutkan dengan kutipan dari Adam Clarke. Aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Tidak jelas apakah Daud di sini menyatakan imannya pada keabadian jiwa. Pergi kepadanya mungkin hanya berarti aku juga akan mati dan dikumpulkan kepada leluhurku seperti dia. Namun apakah Daud menyatakannya atau tidak? Kita tahu bahwa hal ini benar, dan ini adalah salah satu dasar penghiburan yang paling kuat bagi teman-teman yang masih hidup, bahwa mereka pada akhirnya akan bergabung dengan orang yang mereka kasih dalam keadaan keberadaan yang sadar. Ajaran ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk meringankan penderitaan hidup manusia dan mendamaikan kita dengan kematian teman-teman yang paling dicintai. Jika kita menerima sebaliknya, dalam banyak kasus, kesedihan akan menghabiskan orang yang merasakan kesedihan itu sebelum kesedihan itu sendiri memudar. Laki-laki kata-kata ini hanya benar kalau orang itu seiman dengan kita. Dan kita yakin dia mati, dia masuk surga, maka kita tidak perlu sedih sebetulnya. Suatu kali kita mati, kita juga sama berimannya, kita juga akan ketemu lagi dengan dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman dan kita orang beriman, kita tidak bakal ketemu selama-lamanya. Dan itu memang itu yang sangat menyedihkan. Seperti yang saya tadi katakan, bahkan orang tua saya sendiri atau keluarga saya sendiri banyak yang mati tanpa Kristus, dan ya saya tidak berharap ketemu dengan mereka. Sekalipun saya kepingin ketemu, tetapi ya enggak bisa ketemu. Kalau mereka tidak beriman, ya mereka masuk neraka, dan saya beriman, saya masuk surga ya. Saya lanjutkan dengan kata-kata dari Bible Knowledge Commentary. Daud menyatakan bahwa kematian tidak bisa dibalikkan. Kepastian akhirnya membuat permohonan lebih lanjut menjadi tidak masuk akal. Jadi pada waktu bayi itu sudah mati, kalau dia tetap berdoa, itu katanya tidak masuk akal ya. Aku akan pergi kepadanya, kata Daud, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa yang mati tidak bisa kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Sebaliknya yang hiduplah yang akan bergabung dengan yang mati. Jadi saudara, ini arti dari kata-kata Daud menurut Bible Knowledge Commentary. Dan saya setuju dengan kata-katanya dia ya. Jadi yang mati tidak bisa bangkit, tetapi yang masih hidup itu yang akan bergabung dengan yang mati. Tidak berarti sama-sama masuk surga, tapi sama-sama mati maksudnya. Sekarang Wycliffe, aku akan pergi kepadanya. Bandingkan dengan perkataan Ayub, rumah yang disediakan untuk segala yang hidup dalam Ayub 30 ayat 23. Ada sesuatu dari gagasan Ibrani tentang keberadaan yang sadar di kehidupan berikutnya yang mungkin tersirat dalam ungkapan umum ia dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Mungkin dengan perkataan ini Daud hanya bermaksud bahwa anak itu tidak bisa kembali kepada kehidupan ini dan aktivitasnya. Tapi ia sendiri suatu hari akan menyusul putranya dalam kematian.
Jadi baik tadi Pak Bernard Commentary atau John Walvoord yang menulis ini maupun Wycliffe ini sama-sama mengatakan itu cuma menunjuk pada dua-dua bakal mati. Tidak mengatakan bahwa masuk surga atau bagaimana. Sekarang dalam ayat 30 ayat 23 yang jadikan ayat referensi tadi, ya aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Dalam terjemahan King James, saya bacakan hanya terjemahannya. Sebab aku tahu bahwa engkau akan membawaku kepada maut atau kematian, dan ke rumah yang telah ditetapkan bagi semua yang hidup. Sekarang saudara, setelah saya memberikan banyak tafsiran dari para penafsir, pada poin kedua ini saya akan memberikan pandangan dari ChatGPT. Saya tidak berkata bahwa ChatGPT ini selalu benar ya, bahwa bahkan dalam ChatGPT itu sendiri kalau kita buka ya, coba saya tunjukkan ya. Duh, maaf. Wah, tapi saya tunjukkan ini mesti dibetulkan dulu. Loh, ya ini lihat di sini ya, di bagian bawah ini ya. ChatGPT can make mistakes. Check important info. Jadi ChatGPT bisa membuat kesalahan-kesalahan. Cek info yang penting. Nggak tahu ngeceknya di mana, saya nggak ngerti. Nah, pokoknya dia mengakui bahwa dia bisa salah. ChatGPT ini bukan lalu infallible ya. Tapi tetap sangat berguna bagi saya. Kalau tidak ada di dalam buku tafsiran, saya tanya dia bisa menjawab. Sekalipun jawabannya belum tentu benar, tapi apa yang tidak ada dalam buku tafsiran, saya cari saat ada buku tafsiran tidak ada, saya cari di dia. Dan kadang-kadang dia menjawab dan jawabannya masuk akal gitulah pokoknya ya. Jadi karena itu menggunakan ini sesuatu yang penting bagi saya. Kan saya makanya di sini saya memberikan pandangan dari ChatGPT ya. Saya berikan pertanyaan kepada ChatGPT, apakah 2 Samuel 12 ayat 3b, ayat 23b, menunjukkan bayi yang mati akan masuk surga? Ini jawaban dia, saudara ya. 2 Samuel 12 ayat 23b seringkali digunakan dalam diskusi teologis tentang nasib bayi yang meninggal, khususnya terkait pandangan bahwa mereka akan masuk surga. Ayat ini merupakan bagian dari respon Daud setelah anak-anaknya meninggal akibat hukuman Tuhan atas dosa Daud dan Bathsheba. Daud berkata, tapi sekarang ia sudah pergi, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Sekarang dia memberikan analisis ayat. Pertama, konteks Daud menunjukkan penerimaan atas kehendak Tuhan. Ya, dia menerima, dia tidak ngamuk pada Tuhan, dia menerima kehendak Tuhan itu atau hukuman Tuhan itu atau ajaran Tuhan itu. Dia bahkan masuk ke kemah suci untuk menyembah Tuhan. Dia mengakui bahwa anaknya yang telah meninggal tidak dapat kembali, tapi suatu hari Daud akan pergi kepadanya. Kedua, interpretasi pergi kepadanya. Ya, jadi kata-kata pergi kepadanya itu artinya apa? Frasa ini sering ditafsirkan sebagai rujukan pada kematian Daud sendiri. Namun ada dua pandangan utama. Pertama, pandangan eskatologis. Daud berbicara tentang pertemuan kembali di alam baka atau surga yang mengimplikasikan bahwa bayi itu telah pergi ke tempat yang aman di hadapan Tuhan. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa bayi itu masuk surga memangnya. Ini pandangan, tidak tahu kenapa dia sebut dengan pandangan eskatologis ya. Yang kedua, poin B, pandangan non-eskatologis. Saya juga nggak ngerti kenapa disebut non-eskatologis. Daud hanya merujuk pada fakta bahwa ia juga akan mati suatu hari nanti tanpa secara spesifik menyebut nasib akhir bayi tersebut. Ya, jadi dua pandangan dari mengatakan dia mati masuk surga, tapi ada pandangan kedua mengatakan dia cuma itu artinya cuma dia mati dan suatu hari nanti
hanya menunjuk pada fakta bahwa Daud juga akan mati pada suatu hari tanpa secara spesifik menyebut nasib akhir bayi itu. Tidak diomong pokoknya bayi masuk surga atau neraka. Lalu ketiga, doktrin tentang bayi dan keselamatan. Poin A, Alkitab tidak memberi pernyataan eksplisit bahwa semua bayi yang meninggal pasti masuk surga. Ingat ini ya. Namun beberapa tradisi Kristen mendukung gagasan ini berdasarkan atribut Allah seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan. Poin B, Yesus sendiri menunjukkan belas kasih khusus kepada anak-anak dalam Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Saya tidak setuju kalau ayat ini dijadikan dasar bahwa anak-anak mati masuk surga, ya. Jelas tidak, sama sekali tidak ada hubungannya kalau menurut saya, ya. Dan ini juga tidak bisa dijadikan dasar orang-orang yang menolak baptisan bayi lalu melakukan penyerahan bayi atau penyerahan anak kepada Tuhan. Itu juga menurut saya sesuatu yang malah tidak ada dasar Alkitabnya, ya. Sekarang poin C dalam Roma 1 ayat 20, tanggung jawab moral manusia sering dikaitkan dengan kesadaran akan dosa yang mungkin tidak dimiliki oleh bayi. Bukan mungkin tidak dimiliki oleh bayi, tapi jelas tidak dimiliki, ya. Pasti tidak dimiliki oleh bayi, ya. Bayi tidak sadar dosanya. Nah, mungkin itu, bahkan anak umur 1, umur 2, umur 3, kecuali kalau anak itu jenius, saya tidak tahu lah. Tapi kalau anak biasa, saudara, umur 4 saja mungkin tidak menyadari akan dosa atau tidak dosa. Dia tidak bisa mengerti akan hal itu. Karena itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban betulnya. Sebagai kesimpulan, 2 Samuel 12 ayat 3b tidak secara eksplisit menyatakan bahwa bayi yang meninggal pasti masuk surga. Tapi banyak yang melihatnya sebagai implikasi bahwa Daud yakin anaknya berada dalam keadaan damai di hadapan Tuhan. Keyakinan ini sering digabungkan dengan prinsip teologi lainnya untuk mendukung pandangan bahwa bayi yang meninggal masuk surga. Jika Anda ingin diskusi lebih mendalam tentang doktrin keselamatan untuk bayi, silakan beritahu saya. Ini ChatGPT ini kayaknya nantang debat, saudara, ya. Nah, lalu saya tanya lagi sama dia, saudara, ya. Pertanyaan saya, kalau bayi mati masuk surga, bagaimana dengan dosa asal mereka? Bukankah dosa asal itu cukup membuat Allah murka pada mereka? Ini jawaban ChatGPT, ya. Pertanyaan Anda menyentuh doktrin dosa asal dan bagaimana Allah menangani dosa dalam konteks bayi yang meninggal. Berikut adalah analisis teologisnya. Pertama, dosa asal. Dasar teologis, dosa akan merujuk pada kondisi dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa kepada seluruh manusia. Menurut saya bukan Adam dan Hawa, tapi hanya Adam, ya, karena Adam manusia pertama. Kepada seluruh umat manusia, Roma 5:12. Saudara baca Roma 5:12 itu sampai 19 itu tidak ada kata Hawa dimasukkan di sana, ya, hanya Adam, ya. Hal ini melibatkan pertama kerusakan natur manusia. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ini dosa asal, ya. Mazmur 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibuku. Lalu poin B, status di hadapan Allah. Dosa asal membuat manusia berada dalam keadaan terpisah dari Allah sejak lahir. Berdasarkan ini, dosa asal secara teknis cukup untuk membuat manusia termasuk bayi layak menerima murka Allah. Kedua, bagaimana Allah menyikapi bayi dalam konteks dosa asal. Ada beberapa pandangan dalam teologi Kristen mengenai hal ini. Pertama, poin A, pandangan kasih karunia khusus bagi bayi yang meninggal. Poin pertama, Allah dalam kasih dan belas kasihannya memberikan keselamatan kepada bayi yang meninggal meskipun mereka memiliki dosa asal. Kedua, dasar teologis, Allah itu adil dan belas kasihnya melampaui pemahaman manusia. Mazmur 103 ayat 13. Poin B, anak-anak tidak memiliki kesadaran moral untuk memilih atau menolak Allah sehingga mereka tidak bertanggung jawab secara moral atas dosa asal. Poin B, keselamatan melalui Kristus. Beberapa teolog berpendapat bahwa bayi yang meninggal diselamatkan melalui kayu Kristus di kayu salib yang menebus dosa seluruh umat manusia termasuk dosa asal. Ini adalah prinsip dari Arminian karena penebusan universal, ya, menebus seluruh umat manusia.
Kalau poin kedua, Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pemenang untuk hidup. Ini kalau semua orang dikatakan betul-betul berarti semua orang, ini mengenai pada universalisme. Jadi saya anggap dia memberikan ayat yang salah ya, ChatGPT-nya ya. Jadi yang saya mau beri warna hijau ini semua salah. Ini pandangan Armenian, saya jelas tidak percaya. Dan ini juga penafsirannya salah. Sekarang poin C, saudara, konsep innocent accountability, tidak bertanggung jawab secara pribadi ya. Sebetulnya innocent itu artinya tidak bersalah. Accountability itu apa ya, bertanggung jawab ya. Tapi kata bendanya. Kalau accountable itu bertanggung jawab, accountability itu kata bendanya ya. Dosa asal membuat bayi memiliki nafsu dosa, tapi mereka belum melakukan dosa perbuatan. Jadi actual sins itu tidak ada dalam bayi ya, cuma dosa asal yang ada. Dalam pandangan ini, Allah mungkin tidak memperlakukan dosa asal bayi dengan cara yang sama seperti dosa perbuatan orang dewasa. Sekarang poin yang ketiga, tradisi teologis, pendekatan berbeda. Beberapa tradisi gereja memberikan perspektif tambahan. Pertama, gereja Katolik. Pertama, tradisi lama berbicara tentang limbus infantium. Sebetulnya setahu saya namanya limbus infantum. Nggak tahu kenapa dia tulis infantium. Tempat bagi bayi yang meninggal tanpa baptisan, tetapi ini bukan doktrin resmi. Dan ini benar ya. Dalam Katolik memang ada pandangan seperti itu, tapi itu bukan pandangan resmi. Jadi bayi yang mati tanpa dibaptis itu masuk limbus infantum. Dan limbus itu atau limbo itu ada tempat antara surga dan neraka, atau tempat di pinggiran neraka, tapi api neraka tidak mencapainya. Jadi itu tempat netral, dia tidak menderita, dia juga tidak disiksa. Jadi ini bukan doktrin resmi, tapi tetap ada dalam ajaran Katolik. Limbus infantum dan limbus patrum. Kalau limbus patrum itu untuk orang-orang perjanjian lama yang mati ya. Sekarang poin kedua, gereja Katolik modern menekankan bahwa kita menyerahkan nasib bayi yang meninggal kepada belas kasihan Allah. Ya bahkan bisa menunjukkan katekismus gereja Katolik nomor 1261. Jadi pandangan gereja Katolik tentang bayi yang meninggal itu di dalam KGK-nya itu nomor 1261 ini kita serahkan nasib bayi meninggal pada belas kasihan Allah. Berarti mereka menganggap mereka tidak tahu nasibnya. Ya diserahkan saja kepada belas kasihan Allah. Lalu pandangan Protestan poin B, banyak denominasi Protestan yang percaya bahwa bayi yang meninggal diselamatkan oleh kasih karunia Allah karena mereka belum mencapai usia akuntabilitas, age of accountability. Ya, belum mencapai usia di mana mereka bisa bertanggung jawab ya. Karena poin C, gereja reform dalam pandangan Calvinis, bayi yang dipilih oleh Allah termasuk dalam anugerah keselamatan meskipun memiliki dosa asal. Catatan dari saya, ini bukan jawaban ChatGPT ya, ini catatan dari saya yang saya blog ini. Ini diambil dari Westminster Confession of Faith, chapter 10 nomor 3, saya akan coba tunjukkan. Chapter 10, 3 ya. Oh, ini ya. Elect infants ya, bayi-bayi pilihan. Dying in infancy, mati dalam keadaan bayi, dilahirbarukan dan diselamatkan oleh Kristus melalui roh yang bekerja pada waktu dan di mana dan bagaimana yang ia
senangi atau kehendaki. Jadi ini bayi mati ini dilahirbarukan dan diselamatkan oleh Kristus, tapi bayi pilihan ini. Berarti Westminster Confession of Faith ini percaya bahwa bayi yang mati itu ada yang pilihan, ada yang non pilihan. Nah, tapi sekarang kalau ditanya, lah bayi yang pilihan itu yang mana? Saya yakin mereka juga jawab tidak tahu. Lalu apa bedanya dengan jawaban saya? Jadi bayi yang mati itu bayi pilihan, bayi yang mati bayi yang dilahirbarukan. Tapi pada waktu ditanya bayi yang mati, bayi yang pilihan itu yang mana, mereka jawab tidak, pasti mereka jawab tidak tahu. Dan kalau ditanya bayi yang dilahirbarukan itu yang mana, mereka pasti juga jawab mereka tidak tahu. Jadi kan lebih baik jawab seperti saya saja, tidak bulat-bulat. Saya jawab ya sudah, saya tidak tahu, itu saja lah. Jadi ini pandangan Calvinis ya, bayi yang dipilih oleh Allah termasuk dalam anugerah keselamatan meskipun meliputi dosa asal. Bayi yang dipilih saja yang masuk surga ya. Sekarang poin keempat, bagaimana menjawab murka Allah. Pertama, poin A, murka Allah atas dosa adalah nyata, tapi kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Kristus juga nyata. Dosa asal tidak menghalangi kasih dan keadilan Allah untuk menyelamatkan bayi yang meninggal. Lalu poin B, dalam konteks bayi, beberapa percaya bahwa murka Allah yang ditujukan atas dosa asal telah sepenuhnya dipuaskan oleh pengorbanan Kristus, sehingga Allah dapat dengan adil memberikan anugerah kepada mereka. Kesimpulan pertama, dosa asal memang cukup untuk membuat manusia layak dihukum. Namun dalam hal bayi meninggal, banyak tradisi Kristen yang percaya bahwa kasih dan keadilan Allah memberikan jalan keselamatan bagi mereka terlepas dari dosa asal. Kedua, akhirnya meskipun ada misteri tentang bagaimana Allah menangani dosa asal pada bayi, kita dapat yakin bahwa Allah adalah adil dan penuh kasih. Kita percaya bahwa keputusan Allah selalu benar dan penuh belas kasihan. Jadi dengan kesimpulan ini menurut saya dia berpendapat tidak ada kepastian. Tapi kita boleh percaya bahwa Allah itu bayinya masuk surga atau masuk neraka, keputusan Allah itu selalu benar dan penuh dengan belas kasihan. Lalu dia katakan lagi, jika Anda ingin eksplorasi lebih lanjut, mari kita lanjutkan diskusinya. Ini kayak orang tentang debat, jadi memang bisa diajak debat, saudara ya. Dan saya pada waktu saya mempersiapkan, saya tanya, loh ini yang kamu ajarkan ini kan ajaran Arminian kan? Dia jawab, iya benar, dia ajaran Arminian. Coba sekarang berikan aku pandangan reform. Dia ganti tafsirannya, saudara. Jadi dia bisa tahu ini reform, ini Arminian, dan sebagainya. Sekarang poin yang ketiga, jadi poin pertama saya sudah memberikan komentar dari para penafsir. Poin kedua saya memberikan pandangan dari ChatGPT. Sekarang kita masuk dalam poin C atau poin ketiga. Dalam poin ketiga saya akan memberikan banyak ayat yang menggunakan istilah yang mirip, bukan yang sama ya. Tadi kan dikatakan aku yang akan pergi kepadanya, dia tidak akan kembali kepadaku. Ya. Nah ini istilahnya mirip betulnya. Kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 7 dan 8. Sebetulnya penekanan saya pada ayat 8, tapi saya baca ayat 7 supaya melihat konteksnya ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi sebetulnya ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya itu kan mirip sebetulnya ya. Kaum leluhurnya yang mati itu tidak akan kembali pada dia, tidak akan dibangkitkan. Dia yang akan ke sana, dia yang akan mati. Jadi sama dengan kata-kata Daud sebetulnya, sekalipun kata-katanya berbeda tapi artinya sama. Tapi sekarang sudah pikirkan ya, ayah Abraham itu namanya kan Terah ya. Dan Terah itu adalah seorang penyembah berhala. Bahwa ayah Abraham itu namanya Terah itu saya kira bisa dilihat dalam Kejadian pasal 11 ya. Ini Terah ini muncul. Ini Terah hidup 70 tahun, dia memperanakan Abram yang nanti menjadi Abraham, Nahor dan Haran. Jadi dari sini kita tahu bahwa bapaknya Abraham itu namanya Terah, ya.
adalah seorang penyembah berhala, ya. Jadi Tera ini seorang penyembah berhala kan ya. Dan dari mana kita tahu hal itu? Ini agak saya tahu dari ChatGPT ya. Yosua 24 ayat 2. Berkata Yosua kepada seluruh bangsa itu, bagilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah pada Allah lain. Jelas bahwa Terah itu jelas-jelas adalah penyembah berhala. Tapi Abraham yang adalah anak Terah itu dipilih, dan dia dijadikan orang beriman oleh Tuhan ya. Jadi kalau kata-kata dikumpulkan kepada kaum leluhurnya diartikan sebagai masuk surga, itu berarti Terah juga masuk surga, dan ini pasti tidak masuk akal ya. Ini pasti salah ya. Bagaimana dia penyembah berhala sampai mati dia masuk surga, ini tidak mungkin ya. Dan ini juga kata-kata ini juga berlaku untuk dua ayat di bawah ini. Kejadian 35 ayat 29. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan sentuh umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi dia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sama dengan kata-kata yang digunakan tadi. Jadi bukannya kaum leluhurnya yang dibangkitkan kembali kepada dia, tapi dia yang akan ikut mati menyusul kaum leluhurnya. Dan ini tidak mungkin diartikan masuk surga, karena dia juga keturunan dari Terah. Berarti Terah itu juga nenek moyangnya. Kalau masuk surga, darahnya masuk surga, padahal dia penyembah berhala, itulah kira-kira masuk akal. Kejadian 49 ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sama ya. Sekarang saya berikan lagi ayat-ayat yang istilahnya agak berbeda, tapi lagi-lagi mirip ya. Dan ini banyak sekali ya. 1 Raja 1 21, nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Aku ini Bathsheba dituduh bersalah segala sesudah Tuanku Raja itu Daud mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yang saya soroti, yang saya berwarna ungu ini ya, mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Apakah ini berarti bahwa Daud itu masuk surga bersama dengan nenek moyangnya? Apakah nenek moyangnya Daud itu semua masuk surga? Itu tidak mungkin ya. Lalu 1 Raja 11 ayat 21, ketika didengar Hadad di masjid bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad pada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu 1 Raja 11 ayat 43, Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ya. Lalu 1 Raja 14 ayat 20, Yerobeam, jadi kan kerajaannya setelah Salomo mati pecah menjadi dua, yang kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam ya. Yerobeam ini memerintah 22 tahun, kemudian mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 1 Raja 14 ayat 31, kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Lalu 1 Raja 15 ayat 8, Abiam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Pasal 15 ayat 24, Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ini semua raja ya. Pasal 16 ayat 6, Baesa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Pasal 16:28, Omri mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Omri ini jelas orang jahat, dia penyembah berhala ya. Dan Ahab ini lebih lagi ya. Ahab mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Yosafat, ini orang saleh ini, mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu Yoram mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Yehu mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Kalaupun kehidupan Yehu itu ada kurangnya, tetapi saya percaya Yehu ini juga orang beriman ya. Yoahas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ini 2 Raja 13, Yoas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Pasal 14 ayat 26, Yoas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ingat ya, Yoas yang ini dan Yoas yang ini
dua orang yang berbeda tapi memiliki nama yang sama. Yang satu rajanya Israel, yang satu rajanya Yehuda, dan hidup pada zaman yang sama juga. Namanya sama, ini membingungkan banyak orang ya. Tapi ini juga saya tanyakan pada ChatGPT dan ini jawab, ini memang orang yang berbeda. Yang satu raja Israel, satu raja Yehuda, yang satu meminta sekian tahun, yang satu meminta sekian tahun, itu dia berikan semua. Jadi memang jelas bahwa dua ini ada dua orang yang berbeda, tapi namanya sama. Lalu pasal 14 ayat 22, raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Raja siapa sudah bisa baca sendiri itu konteksnya ya. Lalu pasal 14 ayat 29, Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ini Yerobeam bukan Yerobeam yang tadi itu ya, yang pertama-tama memimpin kerajaan Israel itu. Ini Yerobeam 2. Lagi-lagi nama yang sama ini membingungkan banyak orang. Dalam Alkitab ingat ya, ada banyak orang yang punya nama yang sama. Nama Maria dalam perjanjian baru banyak sekali. Nama Yakobus itu juga banyak, nama Yohanes juga banyak. Jadi hati-hati dengan kesalahan membedakan orang yang namanya sama. Sebaliknya ada banyak orang yang namanya lebih dari satu. Ini lebih membingungkan lagi akhirnya. Dan ada bapak dan anak atau kakek dengan anak yang namanya sama. Itu tradisi mereka sudah mengambil nama dari nama bapaknya atau nenek moyangnya. Jadi bapak dan anak namanya sama itu menjadikan ayat-ayatnya itu seringkali membingungkan karena hal itu. Tapi itu memang tradisi mereka ya. 2 15 ayat 7, kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 2 15 ayat 22, Menahem mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Pasal 15:38, Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Pasal 16 ayat 20, Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Dan 20-21, Hizkia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu pasal 21 ayat 18, Manasye mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Hizkia ini boleh dikatakan raja yang salah, sekalipun ada kesalahannya jelas jahat, tidak ada dosanya. Tapi Manasye ini raja yang sangat jahat ya. Sekarang saya beri ayat yang terakhir. Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Sekarang saya berikan catatan tentang banyak ayat-ayat di atas ya. Pertama, hati-hati karena adanya persamaan nama dari dua orang yang berbeda. Sebagai contoh, Yoas tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yoas dalam 2 Raja 13 ayat 13 dan Yoas dalam 2 Raja 14 ayat 16. Ada dua orang yang berbeda. Juga Yerobeam dalam 2 Raja 14 ayat 29 bukanlah Yerobeam yang sejaman dengan Rehabeam. Poin kedua, tapi penekanan saya dalam memberikan banyak ayat di atas adalah baik untuk raja yang percaya maupun raja yang bukan orang percaya, sama-sama digunakan istilah mendapat perhentian dengan nenek moyangnya. Sebagai contoh saudara, Hizkia adalah orang percaya, tapi Manasye anak Hizkia itu bukan orang percaya. Karena itu istilahnya tidak mungkin bisa diartikan masuk surga. Jadi tiga istilah yang mirip. Yang satu ditujukan kepada anak Daud yang mati itu. Lalu 3 ayat ditujukan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan lalu banyak ayat yang ditujukan kepada raja-raja Israel dan Yehuda yang mati. Semua ada orang yang baik dan orang yang jahat, ada orang percaya dan orang tidak percaya, tapi tetap digunakan istilah yang sama. Jadi ini tidak memungkinkan diartikan masuk surga, saudara. Kalau diartikan masuk surga, orang tidak beriman masuk surga. Penyembah berhala masuk surga. Saat itu bukan penyembah berhala yang bertobat loh ya. Orang jahat ya bukan orang jahat yang bertobat. Saya mati dia tetap orang jahat. Saya mati dia tetap penyembah berhala. Tapi tetap menggunakan lidah yang sama mendapat perhentian dengan nenek moyangnya. Jadi tidak bisa ini diartikan sebagai masuk surga. Kalau ayat tidak bisa diartikan sebagai masuk surga, dan juga Abraham, Ishak, dan Yakub itu tidak bisa diartikan masuk surga karena Terah itu nenek leluhurnya.
dan terahnya penyembah berhala, maka ayat 23b tadi menurut saya juga tidak bisa diartikan sebagai masuk surga. Jadi bagaimana nasib bayi yang mati? Saya tetap berpandangan saya tidak tahu. Dosa asal memungkinkan mereka masuk neraka. Tetapi agak aneh juga kalau mereka tidak pernah melakukan dosa dari dia sendiri, tapi dimasukkan neraka. Jadi masing-masing punya argumentasi dan saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Kalau ada orang mengatakan bayi masuk surga, ya kita perlu tanyakan dasar ajarannya dia apa. Betul. Dan kalau orang mengatakan bayi masuk neraka juga mesti tanyakan dasarnya apa. Kalau dia berkata dasarnya dosa asal, dia bisa dibenarkan, bisa, tidak harus dibenarkan. Dan kalau dia bilang masuk surga dan dasarnya dia katakan bahwa bayi tidak punya dosa perbuatan, dia bisa dibenarkan juga. Dan kalau jawabannya aneh-aneh yang lain, ya itu bisa disalahkan. Ya jadi saya tetap tidak tahu bayi mati itu masuk mana. Tapi saya setuju dengan ChatGPT tadi. Bayi mati masuk surga ataupun masuk neraka, Allah itu tidak mungkin salah. Allah itu pasti tetap benar. Allah tidak mungkin berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, dia bukan Allah. Sampai di sini pembahasan saya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendapatkan sebagian pelajaran lagi tentang eksposisi 2 Samuel pasal yang ke-12. Dan mungkin hanya tinggal satu eksposisi lagi dan kami menyelesaikan ayat 1 sampai dengan ayat 25. Kami berdoa supaya Engkau memimpin hamba-Mu dalam membahas itu supaya minggu depan itu bisa diselesaikan. Dan apa yang sudah kami dengar tadi kami imani sekalipun kami tidak bisa tahu dengan pasti bahwa yang mati itu masuk ke surga ataupun ke neraka. Tapi setidaknya kami bisa yakin bahwa setelah kematian ada kehidupan setelah kematian. Dan karena itu kami semua harus percaya kepada Kristus karena kehidupan setelah kematian itu hanya surga dan neraka. Dan kalau kami percaya Kristus kami masuk surga, kalau tidak kami akan masuk neraka selama-lamanya. Bila semua yang mendengar khotbah ini bisa engkau jadikan orang percaya, kalau memang itu adalah kehendak-Mu, dan engkau selamatkan, dan tidak usah satupun masuk ke dalam neraka, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.